Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni mengenai pembelajaran terpadu terkhusus pada model web. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan 4 poin pembahasan, diantaranya yang pertama mengenai hakikat model web, yang kedua mengenai contoh keterpaduan dalam pembelajaran model web, yang ketiga mengenai karakteristik pembelajaran model web, dan yang terakhir adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran model web. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita mulai saja pembahasan yang pertama. Hakikat pembelajaran model web. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai model web, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu model dan apa itu model pembelajaran. Menurut Tirtoni, model diartikan sebagai serangkaian hubungan logis dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menghubungkan realitas relevan yang menjadi perhatian kita dan terkait satu sama lain. Sedangkan model pembelajaran bisa diartikan sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis untuk mengatur pengalaman belajar guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, dari kedua pembahasan itu, kita akan melangkah pada hakikat dari pembelajaran model web. Nah, mengenai pembelajaran web, itu sendiri dapat dikatakan sebagai pembelajaran dengan beberapa konsep dalam satu tema. Maksudnya ialah pembelajaran model web merupakan pola belajar yang terintegrasi menggunakan topik atau tema yang menghubungkan beberapa konsep yang saling terkait dalam satu paket pelajaran. Model web dikenal juga dengan model jaring laba-laba, di mana model ini bertolak dari pembelajaran tematik yang memuat tema yang mengaitkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Model web dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Di gambar tersebut terdapat segi empat yang menjadi pusat dan percabangan berbentuk lingkaran. Segi empat tersebut yang berada di tengah adalah perumpamaan topik atau tema yang dibahas, sedangkan percabangannya ialah konsep-konsep yang searah atau berhubungan dengan tema. Dalam sebuah jurnal dituliskan bahwa model web diterapkan dengan beberapa prosedur, yakni yang pertama, pemetaan SK, KD, indikator, dan tema. Yang kedua, penetapan jaring-jaring tema. Yang ketiga, penyusunan silabus. Dan yang terakhir adalah penyusunan RPP. Contoh perpaduan model web dapat dilihat pada gambar berikut ini. Model web identik dengan pembelajaran kurikulum 2013, khususnya di kelas tinggi. Mengapa demikian? Karena jika dilihat dari struktur kurikulum saat ini, di kelas tinggi sudah spesifik pada karakteristik satuan mata pelajaran, atau dengan kata lain mata pelajarannya sudah berdiri sendiri, namun tetap dimuat dalam sebuah tema. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar keterpaduan berikut ini. Di sini kita mengambil tema lingkungan dan percabangan atau konsep-konsep yang dibahas, yakni yang pertama mata pelajaran IPS mengenai jenis-jenis lingkungan, mata pelajaran IPA mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat, mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai bercerita dan memberikan tanggapan atau saran, dan yang terakhir mata pelajaran matematika membahas tentang mata uang rupiah. Dari gambar tersebut dapat dilihat keterpaduan dari setiap mata pelajaran. Untuk mata pelajaran IPS, kita mempelajari tentang jenis-jenis lingkungan, yakni lingkungan alam dan buatan, serta manfaatnya.
pada pembelajaran IPA, yakni perbedaan antara lingkungan sehat dan tidak sehat, serta cara menjaga lingkungan. Untuk bahasa Indonesia sendiri, siswa akan menceritakan pengalaman dan memberikan tanggapan atau saran terkait dengan materi lingkungan. Nah, untuk mata pelajaran matematika, siswa akan diarahkan memecahkan masalah terkait dengan mata uang, mengenal berbagai nilai mata uang rupiah, dan menghitung nilai mata uang. Dari kesemuanya itu dapat ditarik sebuah tema, yakni lingkungan. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik pembelajaran model web. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran terpadu model web, di mana karakteristik ini memiliki berbagai hal, yaitu 1. Berpusat pada peserta didik, di mana model ini menekankan subjek belajar ialah siswa, sedangkan fasilitatornya ialah guru. Guru memudahkan untuk melakukan aktivitas belajar. Kedua, memberikan pengalaman belajar. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan sehingga hasilnya lebih bertahan lama. Ketiga, meminimalisir pemisahan mata pelajaran. Mata pelajaran yang tidak begitu jelas, pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa menjadi fokus pembelajaran. Keempat, menyajikan konsep. Nah, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Model ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir melalui kegiatan pengembangan tema dan subtema. Kelima, menerapkan prinsip belajar, di mana belajar sambil bermain yang menyenangkan dan juga mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Nah, keenam, hasil sesuai minat dan kebutuhan siswa, di mana siswa berkesempatan mengoptimalkan potensinya sesuai minat dan kebutuhannya. Sedangkan yang terakhir, bersifat fleksibel, di mana pembelajaran ini bersifat luas. Guru dapat menghubungkan bahan ajar dari beberapa mata pelajaran, bahkan menghubungkan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah mereka. Nah, itulah pembahasan tentang karakteristik. Selanjutnya akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan model web. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model web. Menurut Vogari, model pembelajaran terpadu tipe web juga memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan ketika diaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama-tama, saya akan menyebutkan kelebihan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, memberikan motivasi, yaitu melalui pemilihan tema yang lebih menarik. Kedua, akrab bagi semua guru. Maksudnya, model web atau bagian penulisan pendekatan itu akrab bagi guru, berpengalaman, dan merupakan model perencanaan kurikulum yang cukup sederhana bagi guru yang belum berpengalaman. Dan yang ketiga, memfasilitasi peranan kerja tim guru, di mana memfasilitasi peranan kerja tim guru antar bidang mata pelajaran dalam merangkai tema ke semua konten bidang mata pelajaran. Dan yang keempat, gambaran yang jelas. Maksudnya, model web menyediakan sebuah gambaran yang jelas merupakan payung motivasi bagi siswa. Artinya, pendekatan tematik dapat mempermudah bagi mereka untuk melihat bagaimana perbedaan aktivitas dan ide-ide yang berkaitan. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dari pembelajaran model web. Kekurangan yang pertama yaitu rumit. Rumit yang dimaksudkan di sini adalah rumit dalam menyelesaikan tema. Nah, yang kedua, kecenderungan perumusan tema yang dangkal. Dalam hal ini,
dalam perumusan tema-tema yang akan diberikan pada peserta didik. Perumusannya terkadang menggunakan tema-tema yang dangkal. Nah, yang ketiga, perumusan pemusatan perhatian pada kegiatan pembelajaran. Maksudnya di sini dalam pelaksanaannya pembelajaran web lebih memusatkan perhatian pada kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan pengembangan konsep yang dilakukan guru saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang keempat, diperlukan kehati-hatian. Nah, maksud dari kata ini ialah kehati-hatian dalam model web sehingga mengorbankan ruang lingkup logis dan esensi serta urutan yang melekat di dalam setiap disiplin ilmu. Yang terakhir yaitu guru dapat terjebak dalam penyusunan kegiatan. Maksudnya adalah dalam menyusun kegiatan pembelajaran yang memerlukan waktu lama, namun tidak ada jaminan bahwa pembelajaran tersebut dapat digunakan pada tahun mendatang karena misalnya tidak terdapat pengulangan tema. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.